Kampung suku Sasak Sade di Desa Rimbitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kampung yang masih menjaga tradisi suku Sasak hingga sekarang. Pada zaman dahulu, agama Islam yang dianut suku Sasak agak berbeda dengan Islam pada umumnya. Mereka menganut Islam Mukutelu yang masih mempunyai pengaruh ajaran animisme, dinamisme, Buddha, dan Hindu. Waktu telu berarti 3 waktu. Mereka hanya menjalankan sholat 3 kali dalam sehari. Namun, masyarakat suku Sasak di Desa Sade sudah mulai menjalankan sholat 5 waktu. Kita udah sampai di salah satu kampung adat di Lombok, Desa Sasak. Nah, ini salah satu yang masih asri sekali. Ya, halo dengan ini pemandunya. Penculikan merupakan tahap yang dilakukan sebelum laki-laki melamar calon pengantinnya. Biasanya, laki-laki yang berencana akan menikah sudah berkompromi dengan si perempuan sebelum malamnya ia pergi menculik. Pihak laki-laki akan membawa kembali si perempuan kembali ke rumah orang tuanya keesokan paginya atau beberapa hari setelahnya untuk dilamar. Untuk perempuan yang memang mencintai laki-laki yang menculiknya, tradisi ini dianggap romantis. Namun bagi perempuan yang tidak mempunyai rasa, tradisi ini merupakan bencana. Orang tua tidak bisa menolak jika anak perempuannya sudah berhasil diculik dan dikembalikan karena bisa dianggap sial atau tidak ada yang mau melamar putrinya lagi di kemudian hari. Mata pencaharian penduduk Sade adalah bertani atau bekerja di luar daerah untuk laki-laki dan menenun kain untuk perempuan. Tenun ikat dan tenun songket khas Lombok yang dibuat oleh perempuan Sade bisa ditemukan di sepanjang jalan di rumah-rumah di desa. Selain menemukan kain dan syal, perempuan suku Sasak juga membuat pernak-pernik perempuan seperti gelang, cincin, kalung, dan anting. Mereka biasanya menjualnya sebagai souvenir dengan harga yang beragam, mulai dari Rp50.000 sampai Rp500.000. Pada zaman dahulu, gadis yang belum bisa menenun belum boleh menikah. Menenun merupakan lambang kemandirian dan kesiapan seorang perempuan dalam berumah tangga. Namun, aturan itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Mereka sudah dianggap pantas untuk menikah sejak umur 17 tahun. Di kampung Sade ini, suku Sasak, itu untuk laki-laki mencari nafkahnya dengan bertani, lalu untuk wanita menenun seperti di belakang saya ini. Ya, unik dia langsung. Katanya kalau misalnya belum bisa menenun nggak berani nikah di sini. Rumah-rumah di Desa Sade masih terbuat dari bambu sebagai penyangganya, anyaman bambu sebagai temboknya, jerami sebagai atapnya, dan tanah sebagai alasnya. Ada 8 jenis rumah di Desa Sade. Di antaranya adalah balai atau tempat tinggal. Pintu rumah dibuat rendah, kurang dari 170 cm, sehingga kadang orang dewasa yang masuk ke dalamnya harus menunduk. Ini adalah tanda bahwa siapapun yang masuk harus menunjukkan kesopanan dan rasa hormat terhadap pemilik rumah. Selain balai, ada juga rumah lumbung atau dikenal dengan sebutan berugak yang digunakan untuk menyimpan hasil panen padi. Menurut guide lokal, hanya wanita yang bisa memasuki berugak bagian atas atau tempat penyimpanan padi karena merekalah yang paling mengerti urusan dapur. Berugak mengajarkan warga suku Sasak untuk berhemat. Stok makanan biasanya disimpan dan dipakai untuk keperluan yang bersifat mendadak seperti gagal panen atau perayaan-perayaan penting, diantaranya pernikahan dan festival adat. Berugak biasanya didirikan di depan rumah karena bagian bawahnya juga sering digunakan untuk menerima tamu atau sekedar kumpul keluarga. Ya, di belakang, di samping kiri saya itu ada salah satu rumah adat dari kampung Sade, suku Sasak. Itu masih tanah lantainya itu fondasinya benar-benar masih menggunakan tanah liat. Uniknya saat mengepel itu digunakan melalui kotoran itu, dan dipelnya itu 3 bulan sekali. Mari kita lihat ke dalam. Bahan-bahan yang digunakan sebagai lantai rumah merupakan campuran dari tanah, getah kayu banjar, dan abu dari hasil jerami yang dibakar.
Untuk membuatnya semakin rekat dan tidak lembab pada musim dingin serta tidak kering pada musim panas, masyarakat suku Sasak rajin mengolesi lantai rumah mereka dengan kotoran kerbau. Meskipun sering dipakai untuk mengepel, ternyata kotoran kerbau tidak meninggalkan bau yang tidak sedap. Demikian liputan kami di Kampung Sasak Sade, Lombok. Sampai jumpa di episode berikutnya.